Nama saya Silvi Rosmaita Anggraini dari kelas 10 IPS 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini kami disuruh presentasikan mata pelajaran fikih yang dibimbing oleh Pak Musaib. Jadi di sini saya dan teman-teman saya di kelompok 2 terdapat Alif Adi Saputra, Rahmat Soleh, Rindu Ramadia, Istipirda, Mahda Fikia, dan saya sendiri, Silvi Rosmaita Anggraini. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang jual beli. Mau tahu apa itu dari pengertiannya jual beli, rukun dan syarat-syaratnya jual beli, apa yang tidak dibolehkan dalam jual beli? Langsung aja kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Adi Saputra, saya dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai', yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata al-bai' yang berarti jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata syira, baik penjual maupun dinamakan bayun dan bayun, mushtarin dan syarin, yang mengandung arti menjual sekaligus membeli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui bahwa jual beli berasal dari kata jual dan beli. Kata jual artinya akad yang mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pihak lama atau penjual kepada pihak baru atau pembeli. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang hukum jual beli. Hukum jual beli dalam agama Islam itu diperbolehkan saja atau dihalalkan seperti yang telah tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda. Asalkan dalam jual beli ini mengikuti syariat atau syarat dan rukunnya yang sudah ditentukan di dalam agama Islam. Karena dalam hal jual beli ini tidak boleh bertentangan dengan syariatnya. Dan dalam hukum jual beli ini diperbolehkan saja asalkan merupakan barang yang halal. Jika seorang penjual dan pembeli memperjualkan barang maksiat atau khamar dan lain-lain, maka hukumnya haram. Jika seandainya seorang penjual tidak berperilaku jujur dalam berdagang, maka di antara penjual dan pembeli akan berselisih akibat kecurangan penjual. Maka dari itu kita hindarilah segala hal-hal yang buruk agar dalam melakukan jual beli yang benar, agar dalam melakukan jual beli ini mendapat barokah serta rezeki yang melimpah hingga melakukannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Soleh akan menjelaskan tentang bagian dari rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada alat tukar untuk menukar barang seperti uang, yang kelima ada lafaz ijab qabul sebagai bukti antara suka sama suka antara penjual dan pembeli. Rukun ini harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi salah satu maka tidak sah jual beli tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindu Rahmadiah dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mempresentasikan jual beli. Syarat barang yang diperjualbelikan itu ada 5. Yang pertama itu barang itu suci, artinya barang itu bukan barang yang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Yang keempat,
barang itu dapat diserah terimakan. Yang kelima, barang itu dapat diketahui jenis, ukurannya, dan kadarnya. Berikut adalah syarat-syarat jual beli menurut Islam. Itu ada 3. Yang pertama, transaksi yang dilakukan itu dengan ridho dan sukarela. Yang kedua, barang bukan milik orang lain. Yang ketiga, larangan jual beli hasanat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam jual beli yang sah. Dalam ajaran agama Islam, proses jual beli yang sah adalah: yang pertama, adanya 2 orang atau lebih yang melakukan transaksi, yakni penjual dan pembeli. Kedua, adanya uang dan barang yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Selain itu, uang dan barang yang terlibat dalam transaksi harus dalam keadaan suci dan halal. Yang ketiga, adanya ikrar atau pernyataan penjual dan pembeli. Pernyataan tersebut seperti ijab kabul dalam pernikahan. Ijab dalam pernyataan dari penjual dan kabul adalah pernyataan dari pembeli. Jual beli adalah sebuah transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang dilakukan dengan menukar suatu barang tertentu dengan uang. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Ada berapa sih bentuk-bentuk jual beli yang terlarang? Menurut makalah yang saya bikin, bentuk-bentuk jual beli yang terlarang itu ada 7. Di antaranya yang pertama, jual beli barang yang najis atau minuman khamar, bangkai, dan sejenisnya. Jadi kita itu sebagai umat muslimin tidak boleh berjual beli minuman atau segala barang yang bentuknya najis seperti minuman arak. Itu kita sangat dosa. Tidak boleh jual beli seperti itu hukumnya haram. Dan yang kedua ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama itu barang yang najis, sedangkan yang kedua barang yang tidak najis. Apa sih barang yang tidak najis? Barang yang tidak najis ini di sini disebutkan bahwa air susu ibu. Air susu ibu tidak boleh dijual belikan. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu boleh. Tetapi ada argumen lain bahwa menurut Imam Abu Hanifah jual beli air susu ini diharamkan dikarenakan air susu ini berasal dari daging manusia itu sendiri dan daging manusia itu haram hukumnya untuk dimakan. Nah, yang ketiga, jual beli yang dilarang karena riba. Teman-teman tahu kan arti riba? Riba itu artinya dilebih-lebihkan. Jadi tidak boleh berjual beli harganya dilebih-lebihkan yang sangat naik drastis dari harga asalnya. Nah, yang keempat, jual beli dilarang karena samar-samar. Apa sih maksudnya samar-samar? Jadi di sini samar-samar itu maksudnya jual beli yang belum terlihat bentukannya seperti itu, seperti jual beli barang yang belum jelas nih, kita tuh belum tahu yang kita mau beli itu bentuknya kayak apa atau beratnya apa, bagus atau tidaknya. Dan seperti juga jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, itu sangat tidak spesifik banget ya teman-teman, karena kan jual beli binatang yang masih dalam kandungan belum tentu yang di kandungan itu lahir dengan selamat juga, atau yang di dalam kandungan itu jantan atau betina, kan itu masih belum spesifik. Jadi itu masih sama-sama hukumnya itu adalah haram dan dilarang oleh agama. Nah, yang keberapa lagi nih? Yang kelima, jual beli bersyarat. Jadi maksudnya bersyarat ini apabila saya jual beli ke orang lain dan saya mengajukan syarat-syarat tertentu yang syarat itu dilarang oleh agama. Jadi itu tidak boleh ya hukumnya haram.
Nah, yang keberapa nih? Yang ke-6. Jual beli yang dilarang karena menipu atau curang, karena merugikan orang lain juga ya. Jadi kita tuh nggak boleh dalam Islam ini dilarang, karena apabila menjual beli karena menipu itu kan sama saja membuat rugi orang lain kan. Jadi sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang terakhir yang ke-7, jual beli yang dilarang karena maksiat. Jadi maksudnya ini jual beli yang dilarang karena adanya maksiat dari penjual maupun pembeli. Jadi itu sangat dilarang ya oleh agama. Jadi itu saja bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Manfaat dari jual beli ialah 1. Terjadi hubungan timbal balik. 2. Saling menguntungkan satu sama lain. 3. Saling bertatap muka. 4. Terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 5. Saling mendapatkan apa yang diinginkan.